Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Gimana nggak semangat ya? Tamu-tamu Allah pasti harus semangat. Sambil menikmati pemandangan kota Madinah, saya akan memberikan satu kuis. Yang bisa jawab insya Allah ada hadiahnya. Hadiahnya insya Allah menyusul ya. Pertanyaannya, jadi kalau yang bisa jawab langsung aja. Siapakah panglima perang dari kaum Quraisy pada perang Uhud? Siapa? Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah putra dari Walid. Walid bin Zaimah. Jadi ada kisahnya seperti ini. Jadi beberapa pekan lalu ada satu kajian yang membahas tentang bagaimana seseorang yang akan mendapatkan azabnya Allah yang menangani langsung, tidak diwakilkan oleh malaikat. Bahkan orang ini yang akan mendapatkan azab ternyata diberikan suatu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Diberikan kemenangan, diberikan rezeki yang Masya Allah banyaknya, dan salah seorang tokoh di kaumnya, dan dikaruniai anak sebanyak 13 orang, dan salah satunya adalah Khalid bin Walid. Bagaimana kita tahu ya, beliau tidak pernah kalah ketika memimpin perang. Bahkan di perang Uhud kaum Quraisy memenangkan dalam peperangan. Jadi nanti kita juga akan mencoba Uhud. Nanti ada tempatnya di Bukit Ruman yang kata Rasulullah, janganlah kalian turun kepada perintah itu kepada para pasukan teman-teman, karena tidak sabar melihat kewajiban. Akhirnya turun dan akhirnya pasukan Quraisy putar balik dan menyerang kaum muslimin hingga patah hati. Pertanyaan yang tadi yang belum terjawab, siapakah ayah Khalid bin Walid? Awal Walid betul bapaknya, tapi binnya apa? Gak boleh lihat Google ya. Lihat Google nggak Pak? Alhamdulillah betul ya. Sama Bapak dapat hadiah insyaallah. Ingatkan saya Pak, jangan lupa ya. Di kota Madinah ini ada kisah seorang sahabat. Nanti yang bisa jawab juga dapat hadiah lagi. Jadi ketika hendak meninggalnya, beliau mengatakan 3 perkataan. Di antaranya, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih baru, dan kenapa tidak lebih banyak. Kisahnya seperti ini. Jadi beliau itu ketika menuju ke masjid ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama 3 jam. Dan beliau selalu menempati posisi sop paling kanan paling ujung, sehingga kalau ada saudara-saudara yang lain datang tidak akan mengganggunya. Jadi siapa yang bisa menjelaskan, insya Allah hadiahnya lebih besar nih, atau 2 kali lipat dari yang pertama hadiahnya. Jadi ketika hendak meninggalnya, beliau mengatakan kepada istrinya, kenapa tidak lebih jauh, kenapa tidak lebih baru, dan kenapa tidak lebih banyak. Kisah ini sempat viral di medsos. Jadi kalau yang suka lihat medsos kayaknya ingat karena kalau jauh selalu dekat. Siapa yang bisa jawab? Ayo bisa jawab. Pak Ali, Pak Yusuf bisa jawab. Pak Haji Mustomi, Pak Haji Ahmad Fadil. Sekarang absen ya. Pak Robi, Pak Alek. Pertanyaannya diulang ya. Siapakah sahabat yang ketika hendak meninggalnya, beliau mengatakan, kenapa tidak lebih banyak, kenapa tidak lebih jauh, dan kenapa tidak lebih banyak.
coba nih, Nayo coba. Nayo coba tes. Mas Nayo, ayo. Coba. Muaz katanya. Boleh. Muaz. Siapa? Bukan. Ini Muaz katanya. Kurang kenceng. Coba. Ayo, dimulai dari satu aja. Kenapa tidak lebih baru? Karena tua. Orangnya Pak, Sama orangnya. dia memberikan pakaian bekas, kenapa tidak baru? Betul, Masya Allah. Siapa ya? Kenapa tidak lebih banyak? Bersedekah, sedekahnya sedikit, kenapa tidak lebih banyak? Tapi di apa namanya? Yang realnya ceritanya. Pasti kita akan kurang terus ya. Sedekah segini kurang. Tapi ini ada kisahnya. Tapi yang pertama tadi kenapa tidak lebih baru itu sahih insyaallah betul. Kenapa tidak lebih jauh? Kan tadi katanya Rumahnya Jauh kisahnya. berangkat ke masjid, pengen lebih jauh, biar pahalanya. Allah, dua pertanyaan sudah terjawab. Satu lagi kenapa tidak lebih banyak? Gitu. Kisahnya seperti apa?